Shalom, sidang Jemaat yang dikasihi Shalom. oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang seluruh sidang Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, perlu anugerahmu, nyatakan janjimu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Katakan kembali, Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran, amin. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadaku. Ku hidup bagimu, hatiku tetap mengenangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu.
hidup bagiku, hatiku tetap menyembahmu. Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa. Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu. Ternyata bisa. Ternyata bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kami akan pujian ini Tuhan. Kalau benar Tuhan, dunia ini Tuhan tidak akan dapat menjauhkan kami Tuhan dari kasih-Mu Tuhan. Kami akan terus untuk memandang-Mu Tuhan. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tolong Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Tuhan sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang sebentar akan kami naikkan dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami teringat pada kuasa Raja terlalu bisa tidak senang saat kami menjauhkan nama-Mu. Kami bersatu hati, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Masih semangat ya, sidang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersama-sama menyanyi bagi Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Pujikan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu. Tak terlawan kau Dia satu. Serahkan hatimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak terlewati kau Dia satu. Nyanyikan kebesarannya, Tuhan dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, ada tak melawan kita. Nyanyi bagi Dia.
baginya, nyanyi baginya, nyanyi baginya. Puji Tuhan, kita mau bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan kita dengan sukacita yang dari surga. Kita mau ganti pujian kita dengan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Terima sukacita sudah, terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Ada amin saudara? Haleluya. Kalau sukacita surga ada di tengah-tengah kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan pilihan kita. Kita mau ganti pujian kita lagi dengan Tuhan yang benar. Kau kudu bantuku dan kau tak bentengku, tak aku ragu. Kau mencari hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak aku tahu. Aku di dalamku, walau bagaimana pahit dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkat
Aku walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Kau Tuhan yang benar, yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita sudah banyak memuji-muliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Tuhan tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu, ya Tuhan.
janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Amin Tuhan, kami memberikan pujian ini Tuhan. Kalau Engkau adalah Tuhan yang lebih tahu Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan kami Tuhan. Kami percaya, kami yakin Engkau adalah Tuhan yang tak pernah lalai, Engkau Tuhan yang tak pernah gagal Tuhan untuk menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah selesai menaikkan puji-pujian kami. Biarlah kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, firman yang sebentar akan ditaburkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat menjadi rema di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami teringat kalau lupa serajut iblis yang tidak senang saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Saya rindu biarlah pada pagi hari ini kita semua boleh membuka hati kita untuk firman Tuhan. Firman Allah saya berikan judul melayani dengan sungguh. Tentu kita sering mendengar firman tentang melayani. Tapi pada pagi hari ini, kalau firman datang kepada saudara, kepada saya, biarlah kita bersyukur. Sesungguhnya Tuhan rindu supaya kita dalam melayani Tuhan dari hari ke hari lebih sungguh, ya, tidak asal-asalan atau merupakan satu kebiasaan. Dari kecil memang sudah biasa melayani, tetapi kita mau kualitas kita jauh lebih baik lagi. Mari kita mau buka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi, masalah pasti ada, namanya orang hidup di dunia. Tetapi Tuhan mau semua itu tidak mempengaruhi kita saat kita menghadap hadirat Tuhan. Apalagi saat kita melayani Tuhan. Paulus dia pernah berkata, aku akan melayani engkau baik maupun tidak baik keadaanku. Karena apa? Kita menyadari bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu kita sebetulnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkan kita. Jadi saudara dan saya ini layak untuk menghampiri tata Tuhan. Itu saja seharusnya merupakan satu ungkapan syukur yang luar biasa yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sehingga di dalam menghampiri Tuhan, kita masih terus memiliki semangat, gairah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengingat seorang yang bernama Rasul Paulus, di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19, di sana dikatakan setelah Saulus bertobat, ia memberi diri untuk melayani Tuhan dengan memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini saya singkat saja ya, karena saya harus membaca 3 ayat sebetulnya, Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai 22. Tapi inti dari ayat ini adalah setelah Saulus bertobat. Saulus itu kan dulu orang jahat, menganiaya umat Tuhan. Tapi ketika dia sudah bertobat, dia memberi diri untuk melayani Tuhan. Kira-kira dia pintar enggak? Dia belum tahu apa-apa tentang pelayanan. Dia baru bertobat. Tetapi kerinduannya untuk melayani Tuhan itu membuat dia ada kemauan, ada niat untuk menyenangkan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena dia merasa pernah menganiaya Tuhan. Karena ketika dia melihat sinar itu, berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
siapa engkau? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Nah, sekarang dia merasa Tuhan mau menerima dia, menerima pertobatannya. Maka Saul namanya diganti dengan Paulus. Dia melayani Tuhan, dan sambil melayani itulah rohaninya bertumbuh. Jadi sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan, rohani kita otomatis bertumbuh. Karena beda ya, orang yang rindu melayani dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, pasti dia mau terus belajar, mau cari tahu. Nah, dengan Paulus melayani, rohaninya makin bertumbuh. Nah, sebetulnya ada dua pelayanan. Yang pasti pelayanan kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Yang pertama kita mau lihat dulu pelayanan kepada Tuhan. Ke atas ya, vertikal. Apa itu pelayanan kepada Tuhan? Seperti pada pagi hari ini, walaupun saudara ada di rumah beribadah, tidak melayani di atas mimbar, saudara sedang melayani Tuhan. Ketika saudara memuji Tuhan dengan sungguh, mendengar firman dengan sungguh, berdoa dengan sungguh, memberi waktu dengan sungguh, itu saudara sedang melayani Tuhan. Saat saudara berbakti, beribadah, menyembah, berdoa, saudara sedang melayani Tuhan. Apalagi buat saudara yang ada di rumah Tuhan, berdiri di mimbar, melayani musik, pegang OHP, bermain sebagai WL ataupun song leader, apapun peranan saudara, saudara bukan hanya melayani Tuhan, double porsi. Saudara melayani Tuhan, juga melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah dilayakkan untuk berdiri di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, itu satu hal yang istimewa. Mari kita mau lakukan itu dengan sungguh. Jangan kita menganggap itu hal biasa, apalagi main-main. Karena di dalam Maleakhi 3 ayat 13 saya bacakan ya. Ada sebagian orang menganggap remeh beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyebut orang-orang seperti itu kurang ajar kepada Tuhan. Tegas sekali Tuhan bilang, orang yang menganggap remeh ibadah, apalagi melayani Tuhan menganggap remeh. Kalau Tuhan bilang kurang ajar, kira-kira berkenan enggak? Kalau saudara bilang kepada anak kurang ajar, pasti hatinya sedang kesal, tidak berkenan kepada anak itu. Demikian pula Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menganggap remeh ibadah. Tuhan bilang kurang ajar orang yang seperti itu. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, tapi Tuhan memperhatikan dan mendengar orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dan menghormati namanya. Bayangkan, ada satu kebalikan. Kalau orang yang meremehkan ibadah disebut orang yang kurang ajar, tapi orang yang beribadah kepada Tuhan dan menghormati Tuhan, itu Tuhan memperhatikan. Tuhan mendengar. Tuhan berkenan akan ibadah dan pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Bukankah semua orang rindu pelayanannya itu berkenan? Coba kalau saudara ingat, Kain persembahannya gak berkenan aja dia panas hati, sampai-sampai membunuh Habil. Nah, semua orang pengen pelayanannya berkenan. Kalau kita mau pelayanan kita kepada Tuhan, ibadah kita, doa kita kepada Tuhan itu berkenan, mari kita beri diri, beri waktu dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Kalau saya lanjutkan lagi dalam Maleakhi 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Orang yang sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh beribadah, Tuhan menyebut orang itu sebagai milik kesayangan, anak kesayangan.
Jadi saudara, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, mau menjadi anak kesayangan Tuhan, disayang Tuhan, mari kita mau lakukan ibadah kita dengan hormat. Walaupun kita di situasi COVID seperti ini, bukan hanya kita saja, semua orang di seluruh dunia. Tapi mari itu tidak membuat kita lalu tidak sungguh-sungguh ketika melayani Tuhan, ketika beribadah kepada Tuhan. Supaya hidup kita itu terus menjadi orang yang disayang Tuhan, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ini dikatakan inilah firman Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-18 dari Maleakhi 3, Tuhan membedakan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, jadi ibadah kita itu bukan ibadah yang sembarangan, yang main-main. Tuhan adakan perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak. Sebab itu, mari kita mau melakukan ibadah kita dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Pelayanan kita dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kembali kepada kitab Rom pasal 12, ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau kita mau persembahan kita hidup, persembahan kita murni, sejati, kita bukan sekedar melayani, bukan sekedar ibadah, tapi menjaga hidup kita kudus. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, itu Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jadi kita harus menghadiri tata Tuhan juga dengan kekudusan. Nah, bersyukurnya darah Yesus itu menguduskan kita, melayakkan kita, sehingga tidak ada seorang pun yang gak layak. Kalau dia percaya korban Kristus di kayu salib, dia layak untuk datang kepada Tuhan, layak untuk melayani Tuhan. Ya, mari kita mau persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 2, di sana dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, selain kita beribadah, memuji Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan, apa sih melayani Tuhan itu? Yang kedua, ketika saudara berpuasa, itu saudara juga sedang melayani Tuhan. Memang bagi orang percaya, berpuasa itu tidak wajib. Saudara nggak puasa nggak dosa. Tetapi saat saudara memberi diri untuk berpuasa, saat saudara mau melayani Tuhan, berdoa, berpuasa, puasa kita pun kan tidak harus sehari semalam. Ya, yang pasti kita punya niat, dan ketika nggak makan itu kita berdoa, itu puasa kita orang percaya. Nah, saat kita berpuasa itu pun kita sedang melayani Tuhan. Jadi gak ada puasa yang gak diberkati Tuhan. Tapi ingat ya, gak berpuasa Alkitab mencatat tidak berdosa. Tapi saat saudara berpuasa, saudara sudah melayani Tuhan lebih, memberi Tuhan lebih, menyenangkan hati Tuhan lebih. Sebab itu gak ada doa puasa yang sia-sia. Contohnya jemaat Antioquia, mereka melayani Tuhan dengan ibadah dan puasa. Jadi saudara, jangan berkecil hati juga. Kalau selama ini mungkin saudara selalu memberi diri untuk berdoa dan berpuasa, karena itu memperkenankan hati Tuhan. Ada banyak contoh orang yang beribadahnya itu dengan puasa. Salah satunya Simeon. Kalau saudara ingat cerita di dalam Lukas 2 ayat 25. Simeon ini dia sudah tua menantikan kelahiran Yesus. Nah, selama dia menanti Mesias itu, dia selalu datang ke bait suci dan berpuasa. Nah, di dalam ayat itu Simeon disebut orang yang setia beribadah kepada Tuhan dengan doa puasa. Jadi puasa kita pun merupakan ibadah kepada Tuhan. Juga di dalam Lukas itu ada seorang lagi yang namanya Hana. Usianya sudah 80 tahun. Sama, dia menanti Mesias.
di dalam penantiannya itu dia sampai umurnya 80 tahun itu dia setia datang di rumah Tuhan, berdoa dan berpuasa. Jadi saudara, saat kita ada di bait Tuhan, bergereja, atau saudara beribadah di rumah, itu saudara sedang melayani Tuhan. Untuk itu, mari kita lakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama, ibadah itu kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang kedua tadi yang saya katakan horizontal, itu melayani sesama. Itu juga ibadah. Nah, kalau kita melayani sesama tidak ibadah, berarti apa yang kita lakukan, diakonia, kasih, itu kita gak dapat upah dong. Nah, firman Tuhan gak pernah salah. Saat kita melayani sesama, tentu dasarnya harus Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara melayani, beramal, kalau tidak didasari oleh Tuhan Yesus Kristus, mau mendirikan rumah sakit tingkat 10 sekalipun, itu bukan ibadah. Karena firman Tuhan dikatakan kita melayani yang didasarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah ibadah. Nah, di dalam Markus pasal 10 ayat 43, saya baca cepat ya. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45 bagian A, karena anak manusia juga, catat, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi ada dasar. Kenapa kita juga harus melayani sesama? Saat kita mau ditinggikan oleh Tuhan, kita harus menjadi pelayan. Itulah rumus Tuhan. Rahasia kerajaan surga. Kalau kita mau jadi yang terbesar, kita harus melayani. Karena Kristus pun juga begitu. Dia turun ke dunia melayani umat manusia. Dan Yesus ditinggikan, raja di atas segala raja. Dia disembah oleh alam semesta. Karena apa? Yesus datang ke dunia ini, datang bukan untuk dilayani, untuk melayani. Nah, kita sebagai muridnya, namanya Kristen itu kan murid Kristus, mengikuti jejak Kristus. Jadi saat kita merendahkan diri, melayani, itu adalah cara kita untuk menjadi dimuliakan, ditinggikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi, ada seorang teman Paulus, itu namanya Apolos. Apolos itu juga dia melayani Tuhan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 5, saya baca cepat ya. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, cara kita melayani sesama itu beda-beda, nggak sama. Ada orang yang melayani sesama dengan cara pergi ke rumahnya besuk, lalu berdoa. Ada yang melayani sesama dengan pergi mungkin ke anak-anak yatim, memberikan makanan. Ada cara orang melayani sesama dengan pergi ke penjara, memenangkan jiwa-jiwa di sana. Jadi masing-masing kita punya talenta. Nggak semua orang bisa pergi ke penjara, nggak semua orang pergi ke panti asuhan, juga nggak semua orang bisa besok pergi ke rumah-rumah jemaat. Tetapi kalau Tuhan kasih kesempatan untuk kita melakukan itu pelayanan. Saat saudara melayani musik di gereja, melayani pewarta di gereja, membawa kantong persembahan, itu melayani sesama. Melayani Tuhan juga. Saat saudara terima tamu, memberi senyum, itu melayani sesama. Coba tamu, ada jemaat datang, saudara cemberut, dia takut, loh ini gereja atau kuburan ya, kok saya datang dicuekin. Nah, jadi kita diberi talenta masing-masing, satu tubuh tapi banyak karunia. Mari kita pakai karunia yang Tuhan beri. Karena dalam ayat 16 dari 1 Korintus 3 itu dikatakan, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi bentuk pelayanan apapun, saudara nggak usah berpikir gini, pelayananku ini bagus nggak ya, menyenangkan orang nggak ya, nggak perlu. Yang penting kita lakukan, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan.
saya sudah bersaksi sama Bapak itu, kira-kira dia percaya nggak ya? Kalau dia nggak percaya Tuhan, saya gagal dong. Itu bukan urusan kita. Yang penting kita bersaksi, memberi penghiburan, memberi pengharapan. Yang menumbuhkan iman itu kan Tuhan. Nah, itu saudara. Jadi pada siang hari ini, mari di tengah pandemi tetap bersemangat, baik melayani Tuhan maupun melayani sesama. Memberitakan kabar baik itu melayani sesama. Kalau orang sedang putus asa, seolah memberi penghiburan, pengharapan, itu kan memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Berdoa kepada Tuhan, itu kan memberitakan Injil. Karena Rasul Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi orang Kristen itu menjadi orang Kristen yang celaka kalau tahu orang sudah mau masuk jurang, kita nggak kasih pengharapan dalam Kristus. Tugas kita adalah semua, bukan tugas pendeta. Semua orang Kristen tugasnya memberitakan Injil keselamatan, memberi pengharapan kepada untuk orang datang kepada Tuhan. Karena Yesuslah satu-satunya keselamatan. Banyak kali saya ketemu orang yang tidak berdaya, yang mungkin hampir mati, kedip mata aja nggak bisa. Saya kadang bingung karena belum pengalaman ya, mau ngapain? Apalagi kalau keluarganya udah bilang, "Tan, doain aja supaya mati lah." Masa kita mau doain orang mati? Saya ya mengalami. Jadi saya ulang ya saudara. Pernah saya disuruh doain orang supaya mati 4 kali saya ingat. Tapi jadi pengalaman. Kalau saya sudah doain orang untuk mati, emang kita siapa suruh orang mati? Biasanya orang nyuruh doain orang mati itu kan pasti saudaranya udah nggak mau ngurus ya. Nah itu terlihat sekali. Saya selalu pasti berkomunikasi langsung sama yang bersangkutan. Biasanya sudah nggak bisa gerak tangan kaki kalau orang seperti itu. Biasanya saya cuma bilang kedip mata, Bapak atau Ibu, walaupun dosanya segede gunung gitu. Kan kalau orang nggak mati-mati itu biasanya kan takut mati. Jadi saya dapat ilmunya tuh sekarang. Kalau minta ampun sama Tuhan, hari ini Bapak mati masuk surga. Nah rata-rata orang yang saya gituin, itu saya sampai rumah, Tante puji Tuhan loh, mati puji Tuhan. Itu kakek sudah meninggal. Oh, karena punya guna-guna opo-opo rupanya. Loh, saya bersyukur dong. Saya nggak perlu kelepasan yang pakai jungkir balik kan. Yang pasti ada pengalaman-pengalaman gitu. Orang itu takut karena takut mati kan, takut masuk neraka. Lah kalau dia sudah minta ampun, penjahat aja di samping Yesus minta ampun, langsung Tuhan ampuni. Bapak mati saat ini kalau udah minta ampun masuk surga. Oh, cepat dia lewat. Sebab itu, saudara, pelayanan dalam bentuk apapun itu pun melayani, nggak tertutup kemungkinan. Kalau saya mengalami seperti itu sejak muda, saya baru masuk sekolah Alkitab kelas 1, baru berapa minggu saya besuk di satu desa di depan Salatiga itu, Jalan Siranda. Ada bapak-bapak juga minta didoain mati. Nah, nggak tertutup kemungkinan saudara pun akan bertemu orang seperti itu. Itu kan gampang bersaksinya. Walaupun dosa seperti apa, minta ampun, percaya Tuhan, mati masuk surga. Jadi saudara, talenta apapun yang Tuhan beri, mari kita mau kembangkan, kita mau lakukan, maka Tuhan akan menambah-nambahi. Karena ada satu contoh, tadi kan saya sudah sebut Apolos. Apolos itu orang pinter, tapi dia juga nggak banyak tahu firman, karena dia baru bertobat juga. Sama seperti Paulus. Tapi sementara dia melayani, imannya bertumbuh. Karena saat dia melayani, dia ternyata baru tahu baptisan air doang, baptisan Yohanes. Dia nggak tahu apa itu baptisan Roh Kudus. Karena dia memang belum tahu. Lalu dia bertemu dengan pasangan suami istri, itu ada di Kisah Rasul 18 ayat 26. Namanya Priscilla dan Aquila. Membawa ke rumahnya. Diajari ini Apolos, sehingga benar-benar menjadi alat Tuhan. Bayangkan dia sebanding dengan Paulus kan. Tadi kita sudah membaca Apolos yang menyiram, Paulus yang menanam, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi jangan, oh saya harus pintar ini itu baru melayani. Enggak, justru kalau saudara melayani, sementara saudara melayani, saudara akan bertumbuh.
rohaninya bertumbuh, imannya bertumbuh, talentanya bertumbuh. Tapi kalau kita nggak mau melayani sesama, kita tidak akan bertumbuh. Nah, juga contoh yang lain, Samuel. Kita semua tahu, Samuel itu dibawa ke rumah Tuhan, masih baru lepas susu. Jadi kira-kira mungkin nggak Samuel yang baru lepas susu, lalu melayani mimbar? Yang ada dia masih diurus oleh Imam Eli, mungkin pegawainya Imam Eli. Lalu umur 5 tahun, 6 tahun, kira-kira apa pelayanan yang dilakukan? Kita bisa tebak dong. Pasti cuma ngelap-ngelap meja di rumah Tuhan kan? Pasti nyapu kayak gitu. Emang mau melayani apa? Tapi coba lihat, dia nggak di mimbar, tapi dia sungguh-sungguh karena Ibu Hana itu membawa benar-benar mempersembahkan kepada Tuhan, karena dia bernasar kan. Kalau saya punya anak laki-laki, saya akan persembahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dibawa ke rumah Imam Eli. Lebih celaka lagi, Imam Eli punya anak durhaka semua, gak ada yang takut Tuhan, suka memperkosa orang, suka merampas orang, bawa korban daging domba gitu dicegat di pintu sana, terus diambil. Perempuan-perempuan yang datang digagahin. Bayangin, di rumah Tuhan ada pelecehan, itu kan sangat durhaka. Tetapi Samuel kecil, dia lihat tiap hari, tapi dia tidak terpengaruh, karena memang niatnya untuk melayani Tuhan. Selain dia tidak terpengaruh, dia melakukan tugasnya. Pasti dia disuruh bawain minum ke Imam Eli, paling gitu-gitu aja tugas. Tapi yang dasar luar biasa, saudara pernah dengar kan cerita sekolah minggu, malam-malam pas dia tidur di mimbar gini kan, tidur di bait suci, ada suara, Samuel. Dia pikir Imam Eli minta sesuatu kan, dia ketuk, bapak panggil saya ya? Oh enggak, tidur lagi sana, tidur lagi sampai 3 kali. Lah Imam Elinya baru sadar, oh jangan-jangan Tuhan ya yang manggil. Padahal Imam Eli gak yakin juga itu Tuhan yang manggil. Tapi dia ngajarin ke Samuel, nanti kalau ada suara lagi, kamu jawab aja begini, ya Tuhan aku mendengar. Tuh. Berarti kan pelayanan tidak selalu di mimbar. Samuel kecil, dia melayani dan imannya jadi bertumbuh. Padahal Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel 3 ayat 1, pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak ada. Tapi anak kecil ini yang namanya Samuel dengar suara Tuhan. Akhirnya dia jawab kan, ya ini aku. Luar biasa. Jadi melayani itu tidak harus di mimbar. Melayani Tuhan, melayani sesama. Samuel ini, makanya kalau gereja GPDI kayak Alin itu kan praktek. Praktek itu kalau zaman tante itu jarang suruh memimpin pujian apa. Dia itu kerjanya ngomong anak, bantu di dapur. Tapi itu ilmu juga. Karena saya lihat tambah batuan besar itu justru yang banyak praktek begitu. Kalau mereka praktek dengan tulus kan nanti toh kalau sudah jadi gembala juga dia akan melakukan itu. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan cuci mobil, ngosek WC, nanti setelah melayani kan juga. Nah, kalau dilakukan dengan sungguh, sementara melayani, rohaninya bertumbuh, talentanya bertumbuh. Bayangkan, Samuel yang cuma kerjanya begitu, tumbuh bersama anak-anak yang jahat, tetapi dia jadi nabi di Israel. Nabi yang pertama lagi, yang diurapi Tuhan, mengurapi raja-raja. Jadi, saudara, talenta apapun yang Tuhan beri, pakai, gunakan untuk melayani sesama. Setiap kita pasti diri kita sendiri yang tahu apa talenta saya. Ya, kalau mungkin talenta yang ngajar sekolah minggu, oh hari begini gimana ya? Kan bisa aja cuman telepon, apa kabar, bagaimana, tadi udah berdoa belum, sekolahnya gimana, itu kan pelayanan. Nah lanjut, saudara, yang keempat, tadi gak saya kasih nomor ya, tapi ini nomor 4 gitu aja ya. Kalau kita melayani Tuhan, ada damai, ada sukacita. Ada satu lagu pujian yang dikutip dari Alkitab, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, ya atau ya.
Saudara melayani Tuhan sukacita enggak? Pasti saudara. Orang yang melayani Tuhan dengan sungguh itu pasti ada sukacita. Karena Yesus sendiri, dia pernah menemui murid-murid ketika belum naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-murid untuk melanjutkan tugas Yesus melayani sesama. Dan saat murid-murid ketemu Yesus, apa yang untuk Yesus berikan? Damai sukacita aku berikan padamu. Lalu Yesus berpesan, sebagaimana Bapa mengutus aku sekarang mengutus kamu untuk apa? Melayani. Jadi orang yang melayani Tuhan pasti ada sukacita. Sukacita dari Roh Kudus. Nah, dalam melayani Tuhan kita perlu pimpinan Roh Kudus. Tidak cukup kita pintar, kita mahir. Karena melayani Tuhan itu nggak dibutuhkan orang pintar. Walaupun kita tidak terlalu pintar, kalau kita berserah Tuhan bisa pakai. Tetapi kalau kita berserah pada pimpinan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Karena di dalam kisah 1 Rasul 1 ayat 8 kan dikatakan, kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi pelayanan saudara kepada manusia itu tak terbatas cuma di Maharta, cuma di Indonesia. Saudara bisa keliling dunia melayani Tuhan, karena sampai ke ujung bumi. Karena Tuhan menyertai, Roh Kudus menyertai. Gak perlu takut, bahasanya beda. Loh, dulu pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Indonesia ini rata-rata kan orang misionaris dari luar, gak tahu bahasanya. Bahkan kadang disambutnya dengan pedang, dengan golok kalau di pedalaman. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Roh Kudus yang mengajari, sehingga mereka bisa. Demikian pula kita, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa melayani dimanapun Tuhan letakkan, dimanapun Tuhan utus. Hari ini mungkin saudara tinggal di Maharta, siapa tahu besok saudara di Paris, besok di Eropa. Bukan berarti saudara nggak bisa melayani Tuhan. Talenta yang Tuhan saudara sudah punya hari ini, itu kan terus berkembang. Saatnya nanti saudara akan terus bisa menikmati talenta yang bertambah-tambah itu. Nah, selain harus punya Roh Kudus, harus punya firman. Jadi semua anak Tuhan kenapa harus cinta firman? Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya, firman Tuhan itu bisa menyucikan dosa kita. Firman Tuhan itu bisa membuat kita memiliki kuasa yang dahsyat. Sering saya katakan, orang makan jengkol aja bau jengkol. Apalagi saudara baca firman, saudara bau firman. Dan iblis paling takut kepada firman. Sebab itu, pada pagi hari ini, biarlah kita mau punya prinsip melayani ini. Yaitu melayani. Kalau kita melayani, maka kita akan dilayani. Mari kita belajar melayani Tuhan dan sesama, tidak terpaksa, tapi dengan sukacita. Dan mari kita melayani sesuai panggilan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari pemain musik maju ke depan. Mari kita mau pakai setiap talenta kita. Apapun talenta saudara, tidak ada namanya talenta kecil, talenta besar. Semuanya itu berguna. Lihat, ingat Samuel, dia hanya ngelap kursi, ngasih minum Imam Eli, tapi akhirnya dia jadi nabi di Israel. Kenapa? Karena sementara dia melayani yang kecil itu, yang orang anggap sepele itu, rohaninya bertumbuh, imannya bertumbuh, talentanya pun bertumbuh. Jadi saudara, di masa pandemi ini semuanya yang ada di rumah, mari terus kita melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh.
Tuhan kami. Kami sudah dengar firman-Mu, kami pun rindu untuk melayani Engkau lebih sungguh. Pelayanan dalam bentuk apapun, kami tahu Tuhan, saat kami melayani, iman kami bertumbuh, rohani kami bertumbuh, talenta kami bertumbuh. Sebab itu, sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan, biarlah kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kami melihat baik Apolos, baik Paulus, baik Samuel, mereka adalah orang-orang yang tidak pandai di dalam pelayanan mimbar, orang yang baru bertobat. Bahkan Samuel, dia masih kecil, tetapi ketika mereka semua mau belajar, mau memberi diri melayani Tuhan, Tuhan pakai mereka lebih dahsyat, luar biasa. Pun kami jemaat GPDI Penil Pondok Maharta, tak terkecuali besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, biar kami mau pakai talenta kami untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga di masa pandemi ini iman kami tetap bertumbuh, rohani kami tetap bertumbuh, talenta kami tetap bertumbuh, dan akhirnya Engkau akan pakai kami menjadi orang yang dahsyat, luar biasa, bukan hanya di dunia sekuler, pekerjaan, tetapi juga di dunia rohani. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Bahkan Engkau pulihkan kesehatan Koni bersama bayinya, supaya dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, keluarga muda ini boleh mengucap syukur kepada Engkau. Saudara Jerry juga Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan sakit penyakitnya, sakit jantung di dalam nama Yesus. Tuhan sanggup memberi jantung yang baru. Bagimu tak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Dan kalau ada di antara umat-Mu juga yang ada dalam keadaan sakit, pulihkan, sembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, Yesus sanggup menyembuhkan umat-Mu. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau sepanjang hari ini, Tuhan berkati, tambah-tambahi talenta mereka. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun buat Bapak Tio dan Ibu Tio. Tuhan memberkati.